Jadi ini sangat harus hati-hati. Urusan panjang atau pendek bisa sampai balik makna. La ilaha illallah pendek artinya sungguh Tuhan itu selain Allah. La ilaha illallah panjang benar ini tidak ada Tuhan selain Allah. Karena lam yang pendek namanya lam takkid, lam yang panjang namanya la nafi, yang artinya meniadakan, menegasikan. Terus hati-hati tenan menika. Karena ini adalah tauhid agama kita itu agama tauhid. Belum lek sing masalah sing lintu-lintu niki wonten mawon kadang. Masalah baca Al-Qur'an, wae kalbun diwaca kalbun. Ya rada adoh lho niku. Kalbun itu hati, kalbun itu asu. Masa arep di padha maknane emang berbeda. Hati arep asu kan ya ora model. Terus kata sing mesele-mesele ngoten iki kata. Terus nggih, panggah perlu ilmu, panggah perlu pengetahuan, panggah perlu kawruh-kawruh ingkang lengkap lah ingkang kathah pokoke. Salajengipun jenenge wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Gusti Allah almini mugi paring sugih panjenengan dumateng kawula bil ilmi kelawan ilmu. Wa zayyinni lan mugi mais-maisi panjenengan ing kawula bil hilmi kelawan haris kelawan sikap haris. Haris napa? Wa akrimni lan mugi mulyakaken tuan ing kawula bitakwa kelawan takwa. Wa jamilni lan mugi bagus tuan ing kawula bil afiyati kelawan kewarasan kelawan kesehatan. Rawahu Ibnu Najjar an Ibnu Umar. Jadi Allahumma aghnini bil ilmi, Allah mohon kayakanlah hamba dengan ilmu. Jadi orang yang ilmunya banyak itu sudah kaya. Karena dia mempunyai sampai berikutnya. Karena apa? Karena ilmu itu sendiri adalah rupanya kekayaan. Ini secara implisit, secara halus Rasulullah mengabari kita, memberitahu bahwa ilmu itu adalah kekayaan. Makanya ketika ilmu itu semakin banyak terus ilmu itu kaya banyak, itu menjadi kekayaan tersendiri. Karena apa? Orang lain perlu mempunyai sesuatu yang bagaimana yang mudah ya? Ternyata kaya itu kita bentukkan harta. Harta itu orang lain perlu untuk memiliki dulu baru dia merasa kaya. Orang yang berilmu dia tidak perlu memiliki harta dulu baru merasa kaya. Karena apa? Karena orang yang berilmu bisa memiliki sesuatu dengan mengetahuinya, tidak dengan memilikinya. Orang yang berilmu perlu memilikinya dulu baru merasa kekayaannya. Kenapa? Orang itu kalau ilmunya nggak ada, terus pengen kaya, terus bener kaya, dia belum tentu bisa bersyukur karena nggak ada ilmunya. Terus kemudian bisa jadi caranya menyikapi kekayaannya itu dengan berbagai hal yang juga salah. Terus merasa kaya, akhirnya sombong. Merasa kaya, akhirnya merasa bisa mengatur, merasa bisa menguasai. Opo, yang militer sing ora kena tak tuku. Ayo opo. Itu sikap dari kaya yang ketekan kaya nih, tapi dia tidak bisa menyikapinya. Nah, kalau orang yang berilmu terus kaya beneran dalam arti memiliki, dia kemungkinan bisa menyikapinya dengan benar dan baik. Tapi kalau dia nggak berhasil memilikinya, itu kekayaan ada di dalam ilmunya. Ilmunya mengatakan kaya itu adalah anugerah. Kaya itu adalah peparingnya Gusti Allah. Kalau saya nggak
beri kesempatan untuk kaya, berarti Allah memberi saya kesempatan lebih baik tidak kaya. Nah, mengetahui, menyadari bahwa Allah itu menyengaja dirinya itu tidak kaya, sehingga itu adalah kekayaan tersendiri. Kenapa? Karena Allah semakin ridho. Dan ketika kesadaran itu datang, maka tidak akan lama orang yang seperti ini insya Allah akan kaya. Dalam arti yang sebenarnya diberi jalan yang min ghairi tasik. Kenapa? Ya karena kesadarannya itu yang mahal. Jadi Allah memberi apresiasi. Allah memberikan apa ya, imbalan yang layak. Wah, mbakku kok ya sampai kono lek mikir, lek merasa, lek menyadari. Wah, aku ki kan yo maha kaya. Aku ki kan ya Tuhan itu kan maha kaya. Masa aku nggak kaya? Wong kuwi tok muni aku ra iso, yo kan gampang. Nah, akhirnya dibalik kaya beneran insyaallah nggak. Tapi kesadaran yang hadir itulah yang mahal. Ketika orang yang tidak kaya tapi dia berilmu, ilmunya memberikan informasi dan menuntun kesadarannya, itu tadi. Iya, kaya itu kan rezeki itu kan ya sebagian-bagian umum. Berarti lah aku nggak kaya, aku dipasnya oleh Gusti Allah memang pas orang kaya. Dengan aku tidak kaya inilah sebenarnya kesengajaan Allah, karena bangunnya sudah sadar 3 kemarin itu, akhirnya oh berarti Gusti Allah loh demen lah aku nggak kaya. Ya Allah, ridhokanlah hamba kepada keadaan ini. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho. Jadikanlah ini menjadi hamba semakin bisa mampu mendekat kepadamu. Nah, ketika kesadaran ini benar datang hadir dalam hati, insya Allah nggak lama orang itu akan kaya dalam arti yang mempunyai. Karena apa? Karena Allah itu tidak akan tego. Jadi Allah itu mudah tersentuh. Allah itu maha mengerti. Allah itu maha keren. Allah itu maha memahami. Jadi insya Allah itu sesuatu yang salah satu dari rahasia dari sekian rahasia. Sehingga kesiapan kita menerima apa yang diparingi Gusti Allah, apapun itu menjadi kewajiban seorang muslim yang dulu kita bahas itu. Ketika bangun pertama yang tersadari 3, yakin bahwa apa yang saya alami ini adalah yang terbaik Allah paringkan kepada saya. 2, saya yakin bahwa saya enggak akan melanggar ketentuan Allah. Saya akan taat hari ini. Bertekad bulat. Yang 3, saya yakin bahwa saya akan menghindar dari kemaksiatan. Jadi 1 yakin terbaik, yang 1 yakin taat, 3 yakin menghindar. Nah, engko ternyata bari ngono nyapo terus pokoknya yang pada saat bangun itu 3. Nah, insya Allah nanti pada saat tengah hari atau agak sore kejadian apa yang mengenakan, yang enggak mengenakan, berkaitan sama 4 hal yang tadi itu, insya Allah akan hadir sendiri di dalam diri kita, hati kita. Pas iso taat, yo pas saat itu iso bersyukur, ora terseret kesombong. Pada saat maksiat, insya Allah teringatkan sendiri, astagfirullah, akhirnya mudah terucap di mulut, ora suwi. Nah, ketika berhasil dan syukur, ora sembrono malah berlebihan kayak wow. Ketika gagal, insya Allah hendang sabar, nggak misuh-misuh, nggak menyalahkan cari kambing hitam, nggak mencari penyebab-penyebab orang lain, tapi dirinya sendiri. Nah, itu semuanya akan terhadirkan, terbantu dengan kesadaran yang pertama yang bisa mulai. Nah, ini tadi permasalahan 4 tadi, kewajiban kita sebagai seorang pribadi muslim 4 mau. Itu halangannya hanya 1. Halangannya apa itu? Enggak mikir. Ya, apa nama halangannya itu? Jadi 4 tadi kan, kalau taat dan syukur, kalau maksiat dan taubat,
Kalau berhasil dan syukur, kalau gagal dan sabar. Nah, pertanyaan saya, ketika taat kemudian ke syukur, itu biasanya ada halangannya. Ketika maksiat, untuk ke istighfar, untuk ke taubat, itu ada halangannya. Untuk yang ketiga, berhasil, untuk syukur yang proporsional, yang pas, itu juga ada halangannya. Yang gagal kemudian langsung bisa sabar, ini kok nggak langsung. Nah, itu halangan-halangannya itu kira-kira apa sebabnya? Boleh dijawab semuanya. Lupa, iya lupa. Halangannya lupa, tepat itu kalimat itu, lupa. Makanya disinilah al-insanu mahalul khata' manusia. Manusia itu tempatnya lupa dan salah dan lupa. Wes salah baru lupa. Jadi lupa itu penyakit kita. Terus dia menyiasati loh, wes lupa. Taat, lupa syukur. Yang moro-moro hadir itu bangga. Nah, saat maksiat lupa, istighfar itu lupa. Soalnya yang hadir nutupi, malah maksiat kedua, maksiat ketiga, maksiat keempat, tumpuk. Nah, ketika berhasil syukur, ini mungkin di lisan ya, tapi di dalam sikap belum tentu. Ya sikap biasanya berlebihan, syukuran traktir, konten traktir ini. Nah, untuk yang terakhir ketika gagal, yang hadir nggak langsung sabar, bisa disik atau cari kambing hitam disik, terus nyapa disik dan tumpuk. Nah itu, inilah permasalahan yang rahasia-rahasia kehidupan kita, celekitan hidup ini harus kita pelajari untuk kita sikapi. Nah terus dia caranya lewat selalu kan. Ya salah satunya dengan metode tinggi eling-elingan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sungguh-sungguh dalam kerugian tadi. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang beriman wa amilus shalihat, dan pada mau beramal yang saleh, wa tawasau, dan saling berwasiat-wasiatan, bis sabri, dengan kesabaran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, berwasiat-wasiatan dalam kebenaran, dalam yang hak dan dalam kesabaran. Jadi wasiat-wasiatan ngeten iki yang memberikan kita terkecualikan dari orang yang rugi. Nah, ketika ini tadi misalkan nggak rawuh, terus misalkan isu-isu turu wae. Wah, isu-isu minggu bisa penak pedahan gue. Nah, sesuatu yang kita bahas ini tadi nggak akan sampai ke kognisi kita, kognitif pengetahuan kita itu kan lewat ini tadi. Nah, artinya ya itu tadi, berarti ilmu itu penting, pengetahuan itu penting. Berarti kita mengecualikan diri, berusaha terkecuali dari lafi khusrin itu. Ya rugi, eman-eman sebenarnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, dalam hal ini itu saged-sagede, lek ngeten iki kan awake dhewe namung belajar ngalor ngidul tentang bolak-balik kan akhlak ngeten iki. Akhlak itu salah satu dari sekian banyak pelajaran dalam agama kita. Jangan dikira kalau kita sudah belajar ngeten iki wis cukup, wah aku wis saleh, itu mulai rumah wah aku iki saleh. Dereng tebih tasian. Banyak ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada usul fikih, ada lekning mata kuliah ya mantek banget urung ilmu alat sorof, nahwu, iklal, wah kayak bayang. Lalu itu betul mungkin lah jadi kayak belajar. Mulanya ketidakmampuan kita itu mari kita bentukkan, mari kita keluarkan dalam ungkapan yang kita sadari bahwa kita tolong lemah ya Allah, tolong engkau mampu ya Allah, tolong engkau
Terus pokoknya remeh Gusti, nyuwun pangapunten tindak aku. Dituntun terus nih tontonan iki. Saged dipun waos terus diwaos terus ngoten. Ora usah harapi ya ora apa-apa, basa Indonesia tak mau ngono. Syukur lek saged arapi terus diwaos, kalih belajar waos, kalih belajar donga jadi bisa belajar niku malah fadilahé kalih. Jangan dikira kalau kita belajar sulit kemudian kita terus belajar itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Oh banyak, double itu. Jadi belajar donga ini belajar maca Arab. Jadi angel maca Arab bagian dari sakit itu pahala tersendiri. Jangan dikira itu tidak berpahala. Jadi ya Allah itu maha murah kok. Apapun yang kita lakukan terkait dengan kesungguhan kita mendekat kepada Allah itu akan diganjar berlipat-lipat. Tapi ketika kita meremehkan sedikit yang kelihatannya juga memang remeh dan ternyata setelah dipikir itu ternyata tidak remeh, maka kita juga akan berlipat-lipat dosanya. Jadi itulah maha adilnya Allah. Jangan pernah merasa dosa itu kecil, karena tidak ada dosa kecil ketika dihadapkan dengan kemahaadilan Allah, dan tidak ada dosa besar ketika dihadapkan kepada kemaharahiman Allah. Sehingga mari kita terus memacu diri, memotivasi diri sendiri untuk nikah talabul ilmi terus dalam bentuk apapun, karena di samping apa niku ada manfaat yang bisa kita rasakan, kita ambil, kita ambil rasakan di dunia ini, itu manfaat itu besar menunggu di akhirat sana. Maksudnya talabul ilmi itu luar biasa. Ngatur kemauan untuk wonten ingkang dipun bahas mungkin dipun bahas atau dipun berminat mohon untuk manusia. Kita akhiri kan di asli sehingga kafaratul majelis 3 kali. Mugi Allah hari ini kan manfaat barokah disarangi kalian rintanipun Gusti Allah, rintanipun Gusti Allah muga ingkang kita sedaya menuju sanes napa-napa mugi kita sedaya dipun paringi rintanipun Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka